Allah menciptakan setiap tetesan wudhu ibu wudhu, habis itu baca ina anzalnya, setiap satu tetes ibu wudhu Allah menciptakan satu malaikat. Setiap satu tetes ibu kalau wudhu kira-kira ada berapa ratus tetes cepretan air, nggak kehitung ya, saking banyaknya. Setiap satu cepretan air itu diciptakan satu malaikat, yang malaikat itu mendoakan ibu yang wudhu ampunan dosa kehadapan Allah Subhanahu. Maka salah satu amalan untuk merontokkan dosa adalah ibadah wudhu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa balighna Ramadhana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa balighna Ramadhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa li mu'allif hadainil kitabaini wa jami'ah ibu-ibu muslimat Majelis Taklim Nurul Ikhwan. Mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohaninya, ditetapkan iman Islamnya, diberikan kemurahan rizkinya, diberikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya solih dan solihah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dikhusus guru kita almarhum Ustadz Ahmad Bukhari. Allahumma ighfir lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Hadirin ibu-ibu, hadirat muslimat Majelis Taklim Nurul Ikhwan. Baik ibu-ibu yang saya hormati, pertama karena suasana Rajab puasa, insya Allah ibu-ibu semuanya sudah puasa ya Bu ya. Minimal 1 hari, minimal. Ya kalau mampu 3 hari, kalau mampu ya seterusnya. Karena Kanjeng Nabi itu pernah puasa 3 bulan berturut-turut, pernah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, pernah. Tapi enggak seterusnya. Kadang yang enggak puasa Sya'ban sama Rajab. Kalau Ramadan Kanjeng Nabi pasti puasa. Maka hambanya bagi yang mampu, umpama mampunya sehari, alhamdulillah. 3 hari, alhamdulillah. 1 bulan lebih, alhamdulillah. Kalau ada yang nggak sama sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang kenapa Pak Ustadz? Ya innalillahi aja, wong innalillahi kok nggak boleh. Yang kedua, karena ini bulan Rajab, Nabi menganjurkan setiap habis sholat minimal doa tadi yang buat sholawat, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi di hadisnya sampai situ. Cuman kadang-kadang kalau buat sholawatan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil. Nah, itu memang ditambahi. Tapi redaksi hadisnya sampai wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fi Rajab pada bulan Rajab, wa Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa balghina Ramadhana, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Ini pengen sampai Ramadan apa enggak kira-kira? Umurnya. Ya, seterusnya ya. Iya. Enggak cuman sampai Ramadan doang ya, seterusnya. Pengennya panjang umur. Ya, lah terus kalimat waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa hasil maqasidana, hasilkan tujuan kami atau hajat kami. Jadi itu Kanjeng Nabi menganjurkan selama Rajab, Sya'ban dan Ramadan doa itu terus dipanjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau ada yang belum hafal sebenarnya gampang, yang penting ingat doa makan. Allahumma barik, lah berhenti di situ. Kalau makan fi ma rozaqtana wa qina adzabannar. Lah ini Allahumma barik lana, selesai. Tambahannya fi Rajab wa Sya'bana. Wis tambahin itu aja. Baru ujungnya wa ballighna Ramadan. Ya. Karena memang hafalannya wa balighna Ramadana wa ghfirlana dzunubana. Jadi maunya wa balighna Ramadana. Ramadan kalau wakaf, tapi Ramadana ya ndak apa-apa. Baik ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana penyampaian kemarin, kita akan memaparkan tentang pertanyaan Ibu Awat ini. Bagaimana kalau wudhu Ustaz, itu kita anggota badan yang kita basuh tidak dibacakan doa, sah apa tidak? Jawabannya sah.
Hanya memang lebih bagus ada tambahan doa. Ini udah saya tulis. Ini nanti kertasnya yang masih sisa banyak diberikan kepada yang nggak hadir ya Bu ya. Ya. Jadi ini nih, ini doa seluruh anggota badan. Karena kadung ditulis ya ibu harus ngapalin ini. Ya. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu, di sini ada hadis sebelumnya tentang amaliyah besar pahalanya tapi terlupakan. Ini untuk motivasi supaya kita mau senang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Amaliyah besar pahalanya tapi terlupakan. Ruwiya anid dohak ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin walam ra'atin tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih, maksudnya sampai selesai. Illa a'tahullahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ati darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli kitratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Artinya insyaallah Bu, karena sama-sama ini bahasa Arab. Ini Kanjeng Nabi bersabda, ma min ngabdin walam ro'atin, ketika ada seorang wanita atau seorang laki-laki wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian wudunya yang paling bagus. Nah ini kata-kata fa ahsanal wudu, ini ejawantahnya panjang, maksudnya panjang. Wudunya yang tertib. Wudu tertib kayak apa? Sebagaimana yang ibu lakukan, basuh tangan, terus berkumur, nyedot air ke hidung, nyuci muka, nyuci tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, nyuci kedua telinga, terus nyuci kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian ibu niatnya di dalam membasuh muka. Ketika membasuh muka, tempel tangan pertama, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi. Itu di dalam hati. Kalau ibu mulutnya berucap, hatinya nggak ngerentek. Ngerentek tahu nggak ngerentek yo? Itu wudunya nggak sah. Karena niatnya wudu tina hati. Wa mahalun niyah fil qalbi, bukan fil lisan. Jadi kalau ibu lagi niat wudu, mulutmu bunyi tapi hatinya harus kerentek. Itu. Kalau itu selesai, itu namanya wudunya bagus. Tapi kalau pingin yang lebih bagus, lah ini akan kita pelajari. Basuh tangan ada doanya, basuh mulut, basuh hidung semua. Itu yang lebih bagus. Tapi minimal seperti yang pertama, niatnya sudah pas. Terus biasanya ibu-ibu kalau basuh tangan itu tolong baju yang bagusnya tetap ditarik ya, sampai mata sampai siku. Ini kadang-kadang kalau wudhu nggak sampai siku ini, kayaknya sayang sama bajunya habis digosok ya. Juga kenceng lah, itu yang salah tukang jahitnya apa yang pesen baju? Yang pesen, karena tukang jahit ngikutin yang pesen. Maka kalau ada yang sininya kenceng ibu-ibu, bajunya harus dicopot. Ini beneran. Bukan wudunya yang kalah. Kalau kenceng nih baju ustadz juga kenceng ya. Lah ini harus dicopot bajunya, kita lepas. Otomatis kan ibu pakai daleman lah. Tapi kalau ibu kok ngalahin wudunya, bajunya yang dimenangkan, loh wudunya ndak sah. Kalau wudunya ndak sah, sholatnya juga tidak ngoten Bu. Terus setelah selesai wudu, ini Bu, pahala besar.
Setelah selesai wudu, ibu membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun. Kalau ibu habis wudu baca inna anzalna illa a'tahullahu ta'ala bikulli harfin minha mi'ati darajah, maka setiap satu huruf ibu akan dikasih pangkat di sisi Allah 100 derajat. Itu satu huruf. Padahal inna itu berapa huruf? I 1, na 2, alifnya 3. Itu udah 3, udah 300. Anzalnahu fi lailatil qadr. Bagaimana kalau sampai salamun hiya hatamat lail fajr? Itu satu. Kemudian setelah Allah memberikan 100 kebaikan, 100 derajat, Allah menciptakan setiap tetesan wudu ibu. Ibu wudu, habis itu baca inna anzalnya. Setiap satu tetes ibu wudu, Allah menciptakan satu malaikat. Setiap satu tetes. Ibu kalau wudu kira-kira ada berapa ratus tetes? Cepretan air. Enggak kehitung ya, saking banyaknya. Setiap satu cepretan air itu diciptakan satu malaikat, yang malaikat itu mendoakan ibu yang wudu ampunan dosa kehadapan Allah Subhanahu. Maka salah satu amalan untuk merontokkan dosa adalah ibadah wudu. Maka wudunya yang bagus pelan-pelan, dalam kurung jangan sambil ngobrol. Wong lagi wudu nyuci tangan, ditanya cucunya, "Nek, HP-nya di mana?" "Tadi di atas kulkas." Sambil wudu kok ngobrol. Ada nggak kira-kira? Banyak ya. Secara fikih sah, hanya makruh. Lagi wudu. Ya, jangan. Jadi kembali, ibu kalau habis wudu, biasanya doanya apa habis wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat. Ya, tambahi inna anzalna. Itu maksudnya. Supaya Allah menciptakan 100 kebaikan setiap huruf, kemudian menciptakan tetesan-tetesan menjadi malaikat mendoakan ampunan dosa kita. Insya siap apa tidak? Saya baca kitab satu lagi nih Bu. Orang yang mau begitu, bebas. Setelah wudu langsung inna anzalna boleh, atau Allahumma ja'alni dulu baru inna anzalna. Ada fadilah yang satu lagi. Kalau tadi ini di kitab Tangkihul Gaul, ini di kitab Wasiyatul Mustafa. Ibu mudah-mudahan setelah dengar ini semangat bacanya nih ya. Di sini kalimatnya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, istaqsi isbaghul wudu. Kamu kalau wudu itu yang serius. Fa innahu syatrul iman, karena wudu itu sebagian dari iman. Fa idza tawaddata fala tusrif fil ma. Kamu kalau lagi wudu jangan terlalu banyak pakai air. Ya kalau kita juga yang normal aja lah ya. Tapi kalau di Mekah wajar Bu, dulu di zaman Nabi belum ada penyulingan air laut menjadi air tawar. Sekarang di Mekah, di hotel-hotel itu semuanya air laut Bu, disuling menjadi air tawar. Lah kalau dulu Sayyidina Ali dengan Nabi itu kan paling air zam-zam, air sumur yang sangat langka. Lah kalau di Indonesia air ngalir aja bebas kan seperti itu. Intinya wudu. Faida farohdam min tuhrin. Kalau kamu selesai wudu Ali, fakro,
Bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Mimba di ghuslil qadamain, maksudnya setelah nyuci kaki langsung baca inna anzalna. Berapa kali? Ngasro marrotin, 10 kali. Iya. Iya. Ini hadisnya begini Bu, masa saya ngerubah? 10 kali. Ingat apa yang disampaikan Nabi. Di sini yang Ustadz juga semangat ini bacanya. Yufarijullahu hammaka. Yufariju, Allah bakal gampangaken. Allah bakal memudahkan apa? Hammaka, urusan kesusahanmu. Kamu susah ngurusin anak, kamu susah ngurusin keluarga, kamu susah ngurusin usaha. Usaha kok nggak maju-maju, ekonomi kok kieu-kieu baik gitu. Nah, ente ayah perubahan. Ini bukan masalah corona, dari dulu udah miskin soalnya. Corona baru kemarin, sebelum corona udah miskin gitu. Betul apa tidak? Ini jangan salahkan corona, corona baru kemarin ya. Ini kalau kepengen supaya kita ada perubahan, kita bicara ibadah. Susah rasanya kalau ibadah hatinya tawassul ilallah. Kenapa saya kalau lagi sholat kok inget utang? Kenapa lagi sholat inget A, inget B? Coba laksanakan ini. Tapi biasanya lebih memotivasi, lebih mengsugesti. Kenapa saya usahanya kok nggak lancar? Kenapa kok saya dagangannya nggak laris? Gitu biasanya. Itu amalkan ini. Makanya saya itu termasuk orang yang semangat ngamalin ini Bu. Habis wudhu, setelah wudhu selesai, karena di rumah wudhunya Bu. Sekali lagi kemarin ada yang tanya, Ustadz bagaimana wudhunya di kamar mandi? Gitu ya. Karena kondisi Tambora itu rumahnya SSSSSSS, sangat sempit sekali, selonjor saja sangat susah ya Tambora ini. Makanya kamar mandinya multifungsi, ya buat mandi, ya buat buang air besar, ya buat wudhu. Karena darurat dalam fikih ad-daruratu tubihu lil mahdurat. Kepepet itu boleh. Maka boleh wudhu di kamar mandi, boleh wudhu yang ada WC-nya, hanya makruh. Maka kalau memang kondisi begitu, kalau mau doa begini keluar dari kamar mandi, setelah wudhu keluar ngadep kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu 10 kali Bu. Berdirinya lama itu. Ya kan, al ajru biqadri ta'ab. Keberhasilan bagaimana kepayahan seseorang. Kalau memang pingin oke, pingin yes, pingin lancar, pingin mudah, ya berupaya. Betul apa tidak? Jangan kepengennya yang gampang tapi kagak mau usaha. Hah? Lah kalau hadis yang ditulis sekali. Makanya kan kita semangat karena ada redaksi. Ada beberapa dalil. Kalau dalil yang pertama yang saya tulis, ini Allah akan menciptakan setiap satu huruf 100 derajat, 100 pangkat, 100 kebaikan. Setiap cepretan wudhu jadi satu malaikat mendoakan ampunan dosa. Satu, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tapi nggak saya tulis karena nggak muat. Kalau ibu pingin urusan duniawinya mudah, urusan dunia banyak, ngurusin anak, ngurusin ekonomi, ngurusin usaha, ngurusin bisnis, ngurusin dagang online dan segala macamnya lah. Terus urusan akhirat mudah, kata Nabi, baca inna anzalna 10 kali. Gitu. Ini kayaknya kok mukanya muka males sih. Banyak amat sih Pak Ustadz.